Sungguh ya Tuhan, inilah kerinduan dan pengakuan kami sebagai anak-anak ketebusan-Mu. Ingin memuji Engkau, memuliakan Engkau dengan mulut ini, dengan hati ini, dengan waktu ini, dengan seluruh keberadaan kami. Ya Tuhan Allah, karena Engkau menganugerahkan semuanya itu kepada kami, sumber kekuatan, sumber kasih setia, layaklah Engkau untuk ditinggi, dimuliakan. Saat ini ya Tuhan, kami ingin belajar firman-Mu. Kami ingin mengarahkan hati kami, menjondolkan pikiran hati dan kehidupan kami untuk kebenaran-Mu ya Tuhan. Karena Engkau layak untuk menerima segala penghormatan kami. Biarlah juga kuasa-Mu turun atas kami, menjamah hati kami, menjamah telinga kami, menjamah mulut kami untuk terbuka akan firman-Mu, supaya kami sebagai anak-anak Tuhan tidak hanya ikut-ikutan, tapi sungguh hati kami, hidup kami berkenan kepadamu. Ruangan ini adalah waktu pemberitaan firman, kami serahkan dalam otoritas Allah yang kuasa menjamah dan mengurapi. Dari Yesus sang Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mau belajar firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, bersukacita. Amin. Amin. Pada minggu ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu Roma pasal 10. Roma pasal 10 kita akan renungkan, kita akan bahas, pelajari ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-13. Roma pasal 10 ayat 9 hingga ayat 13. Apakah sudah menemukan semuanya? Amin. Puji nama Tuhan. Ya, kembali saya mengajak kita semua untuk membacanya secara bergantian. Saya akan membaca perikop dan ayat yang ke-9, ayat yang ke-10, Bapak Ibu Saudara, ayat 13 kita baca bersama-sama. Pembacaan firman Tuhan terdapat dalam kitab Roma pasal 10 ayat 9 hingga ayat yang ke-13. Kebenaran karena iman. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan atas semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Bersama-sama. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saya baca ulang ayat 9 dan ayat yang 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Puji nama Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Tema kita pada hari ini adalah pengakuan iman pengikut
Kristus. Bapak Ibu Saudara, jika kita berbicara tentang satu kata pengakuan, siapa yang suka akan hal ini? Kita para istri, kalau jalan di pesta, kemudian suami kita berkata, ketika salaman dengan temannya yang baik atau sudah lama berjumpa, katakan, ini istriku. Atau sebaliknya, ketika kita para istri ya ada di pesta, ketika bertemu dengan sahabat teman kita mengatakan, ini suamiku. Ada rasa bahagia di dalam hati? Ada rasa bahagia atau kesal? Kita dipamer-pamer, saya suaminya atau istrinya, sudah tahu kali. Seharusnya dalam keadaan apapun, ketika pasangan menyebut dia adalah istri atau suami, pasti ada kebahagiaan di dalam hati, ya. Karena ada pengakuan yang jelas bahwa kita ini walaupun orang sudah kenal, apalagi dengan orang yang baru mengakui bahwa kita adalah pasangannya, kita tetap bahagia, bukan? Nah, apa hubungannya dengan pembacaan kita pada hari ini? Hari ini berbicara tentang pengakuan iman pengikut Kristus. Bulan-bulan ini tentang iman, tentang kasih, ya, termasuk dalam tiang rohani kita. Ini tentu hal yang mungkin tidak asing lagi bagi kita. Sangat sering kita lihat atau kita lakukan. Namun, benarkah kita sudah hidup di dalam pengakuan iman sebagai pengikut Kristus? Pengakuan iman sangat penting di dalam kehidupan kekristenan, Bapak Ibu Saudara. Selain itu, pengakuan iman juga berpengaruh terhadap kehidupan berjemaat, kehidupan bergereja. Pengakuan iman suatu konsep yang harus dipahami dengan benar oleh setiap orang percaya. Sebab di dalam konsep itu, keselamatan manusia tidak ditentukan oleh perbuatan yang dilakukannya, melainkan berdasarkan anugerah dari Allah yang diterima melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keselamatan itu bukan karena pekerjaan atau perbuatan manusia, melainkan keselamatan itu anugerah Allah. Kita sudah bahas minggu lalu dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Bukan karena kita kerja keras, bukan karena kepintaran kita, usaha kita, pekerjaan kita, keselamatan itu, tapi karena anugerah Allah, pemberian Allah. Allah memberikan keselamatan kepada manusia, kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Tapi adakah kita meresponi, mau menerima anugerah itu? Jika kita sudah mau menerima anugerah keselamatan roh kita supaya tidak dihukum di neraka, supaya kita hidup bersama-sama dengan Yesus di surganya yang penuh bahagia, adakah kita betul-betul hidup di dalam pengakuan kita sebagai orang yang sudah ditebus? Jadi Bapak Ibu Saudara, apa arti dari mengakui? Kata mengakui baik dalam bahasa Ibrani maupun dalam bahasa Yunani, yada dan hormolegen, seperti halnya dalam bahasa Indonesia, mengacu kepada dua hal, yaitu pengakuan iman dan pengakuan dosa. Dalam ensiklopedia Alkitab masa kini menjelaskan bahwa pengakuan berarti mengumumkan di depan umum suatu hubungan pribadi dengan Allah dan ketaatannya kepada Allah. Pengertian pengakuan iman berarti mengumumkan di depan umum suatu hubungan pribadi dengan Allah dan ketaatannya kepadanya. Mengakui bahwa Yesus kita adalah anak Allah, bahwa kita adalah pengikut Kristus, bahwa saya adalah orang Kristen, dan kita
wujud nyata akan di dalam kesetiaan kita untuk memuliakan Tuhan dengan kegiatan-kegiatan yang sudah kita sepakati. Artinya bahwa pengakuan Allah dan Tuhan Yesus Kristus harus dilakukan secara terbuka di hadapan manusia. Matius 10 ayat 32. Dalam perjanjian lama pengakuan sering mempunyai sifat pujian, di mana orang percaya dengan mengucap syukur mengumumkan apa yang Allah telah lakukan dalam penyelamatan bagi Israel atau bagi jiwanya sendiri. Sedangkan iman merupakan kepercayaan atau keteguhan seseorang terhadap Tuhan atau sesuatu yang dipercayainya. Namun kata iman sendiri berasal dari bahasa Ibrani yaitu emun, yang berarti kesetiaan, dan perjanjian baru yaitu pistis atau kata benda atau kata kerja, pisteu, yaitu kepercayaan yang memiliki dasar yang teguh. Bapak Ibu Saudara, inilah pengertian daripada pengakuan iman pengikut Kristus, menyatakan dirinya secara terbuka di depan banyak orang, dimanapun dan dalam keadaan apapun, bahwa dia adalah pengikut Kristus dan selalu taat untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, Paulus menegaskan dan menjelaskan kepada jemaat yang ada di Roma bahwa mereka tidak hanya percaya kepada Yesus, tapi harus mengakui secara umum iman mereka kepada orang banyak, kepada masyarakat. Ya, kita mau belajar apa yang harus kita perhatikan dalam pengakuan iman pengikut Kristus. Prinsip-prinsip pengakuan iman ada 3. Yang pertama adalah ada ketaatan. Jika kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, berarti kita akan hidup di dalam ketaatan di dalamnya, di dalam menjalankan hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Ketaatan berasal dari kata dasar taat yang artinya patuh dan taat untuk melaksanakan tugas. Ketaatan adalah suatu tindakan atau perlakuan untuk selalu patuh dan taat terhadap segala sesuatu yang menjadi aturan atau tata tertib. Jadi kalau ketaatan, mentaati, taat akan kebenaran firman Tuhan, taat kepada perintah Tuhan Yesus, kepada Allah yang hidup dan benar, berarti kita akan setia, tunduk dan taat mengikuti segala perintahnya. Jadi orang yang taat berarti orang yang dapat menyokong kita, yang menanggung kita, yang kepadanya tidak dapat bersandar tanpa merasa khawatir. Dalam Ulangan ayat 7 ayat 9 berkata, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Jadi Bapak Ibu Saudara, pengertian ketaatan juga dikemukakan oleh salah satu tokoh yaitu Johnny, bahwa dia mengatakan bahwa sikap kehidupan yang diwarnai oleh sikap saling merendahkan diri dan ketundukan serta ketaatan di antara sesama orang percaya secara khusus berdampak terhadap hubungan timbal balik antara anak dan orang tua serta antara pegawai dan majikan. Oleh karena itu ketaatan atau kesetiaan seharusnya mereka lakukan dengan sukacita, dengan sukaria. Ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Yesus di dalam segala firman yang sudah dinyatakannya berdampak besar di tengah hubungan kita, baik dalam anggota keluarga ataupun di dalam kehidupan kita bersosial. Prinsip pengakuan iman pengikut Kristus
Yang kedua adalah hati yang percaya. Bukan karena ketaatan, karena ketakutan Bapak Ibu Saudara, tetapi karena hati yang benar percaya kepada Allah, bahwa Dialah satu-satunya Tuhan yang sanggup membebaskan dia dari murka Allah, kesengsaraan kekal, penderitaan dunia ini. Hatinya yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan di dalam relasi kita bersosial, kita juga namanya bisa mempercayai orang lain, ya, karena dia menunjukkan sikap yang sungguh dapat diandalkan. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, prinsip pengakuan iman. Yang ketiga adalah iman yang sejati. Saya mengutip pernyataan dari Paul Gilligan, iman sejati adalah suatu pemberian dari Allah, suatu hati yang percaya dan pengakuan yang benar memimpin kepada iman. Contoh di dalam Bilangan pasal 4 ayat 20 hingga 23. Israel tidak taat, karena itu mereka tidak percaya dan tidak memiliki iman. Mereka mati semua di padang gurun belantara. Tetapi Kaleb dan Yosua taat, karena mereka memiliki hati yang percaya dan pengakuan yang benar, dan memimpin mereka kepada anugerah Allah untuk memasuki tanah Kanaan. Ini contoh adalah kisah 12 pengintai, ya, ketika Musa memerintahkan Yosua dan Kaleb dan 10 orang lainnya untuk mengintai tanah Kanaan. Ketika mereka mengintai di sana, bahwa orangnya besar-besar, 10 orang ini mengatakan, kita tidak sanggup untuk masuk di sana berperang dengan mereka. Orangnya gagah perkasa, walaupun di sana sangat berlimpah susu dan madu dan buah-buahan. Ya, kita akan mati di sana. Tetapi Kaleb dan Yosua mengatakan, memang di sana orang-orangnya besar, di sana berkelimpahan, tetapi kita punya Allah. Kita akan sanggup melawan mereka dan menguasai mereka. Karena mereka memiliki iman dan tahu bahwa Allah yang mereka layani, Allah yang mereka sembah adalah Allah yang berkuasa. Akhirnya akibatnya apa Bapak Ibu Saudara? Ke-10 orang yang membuat orang Israel takut, ciut dan tawar hati itu, mereka tidak bisa memasuki tanah Kanaan. Yang masuk di tanah Kanaan untuk menikmati segala kekayaan, kelimpahan di sana hanya Yosua dan Kaleb. Itulah usia-usia dengan mereka. Ini contoh orang yang memiliki iman yang sejati kepada Allahnya. Jadi iman yang sejati adalah iman yang keluar dari pengakuan hati, yang disaksikan melalui mulut dengan tindakan yang benar. Jadi iman yang sejati datang dari suatu hubungan yang intim dengan Pencipta, yaitu Allah yang Maha Kuasa. Ibrani 12 ayat 2a. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada siapa? Kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Iman yang sejati adalah iman yang tertuju, terikat, tergantung kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Mari kita kembali ke pembacaan kita, ayat yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Pengakuan iman, pengakuan pengikut Kristus berdasarkan Roma pasal 10 ayat 9 hingga 13 ini, yang pertama adalah pengakuan iman dengan mulut. Ya, kalau orang bisu bisa nggak mengakui segala sesuatu dengan mulutnya? Bisa,
tapi suaranya tidak kedengaran. Nah, di dalam ayat 9 ini bahwa Paulus menegaskan kepada jemaat di Roma supaya mereka mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka dengan apa? Yang pertama dengan mulut. Pengakuan iman di dalam Kristus tidak hanya pengakuan secara teori, melainkan pengakuan yang benar melalui mulut. Pengakuan ini menunjukkan sikap dan tindakan kita terhadap Allah dalam kehidupan sehari-hari. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Pengakuan yang tulus akan menghasilkan iman yang sejati. Iman yang sejati adalah percaya kepada Kristus sebagai dasar iman yang diterima atas kasih karunia Allah. Pengakuan dengan mulut itu perlu dan juga penting, tapi bukan mulut yang manis, ya, bukan hanya di mulut, tapi keluar dengan suara, dengan ketulusan, dengan kesungguhan bahwa saya adalah orang Kristen, saya pengikut Kristus. Pengakuan iman tentang apa yang harus kita akui dengan mulut ini, dengan bibir ini? Di dalam ayat yang ke-9 bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita mengakui dengan mulut ini tentang apa, Bapak Ibu Saudara? Tentang Yesus adalah Tuhan. Pengakuan melalui mulut merupakan kata aktif, yaitu kata yang harus terus-menerus diungkapkan di dalam kehidupan nyata. Pengakuan kepada Yesus sebagai Tuhan adalah satu tindakan aktif yang terus bekerja di dalam kehidupan orang percaya. Jadi kita mengakui Yesus adalah Tuhan dengan mulut kita harus terus menerus. Mulutku penuh dengan pujian. Pujian ditujukan kepada siapa? Kepada Yesus Sang Tuhan, kepada Yesus Sang Raja, kepada Yesus Sang Juru Selamat. Dengan mulut ini, dengan bibir ini. Pengakuan iman tentang apa lagi yang harus kita akui dengan mulut kita? Ayat yang ke-9c, bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kami akan diselamatkan. Tadi pengakuan dengan mulut tentang apa? Tentang siapa? Yesus adalah Tuhan. Ya, di zaman waktu Yesus hidup itu ada dua orang yang bernama Yesus. Yesus Kristus anak Allah, dan juga Yesus siapa? Yesus Barabas, sang penjahat besar. Ya. Kita harus jelas ya mengakui dengan mulut ini tentang Yesus yang mana. Yesus adalah Tuhan, ya, kita mempercayainya, kita harus mengenalnya, karena dia adalah anak Allah. Di dalam ayat 9c kita mengakui bahwa Allah membangkitkan dia. Membangkitkan dia ini siapa? Membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dari kematian. Bapak Ibu Saudara, kita tidak sekedar mengakui Yesus adalah Tuhan, namun Paulus menunjukkan suatu kebenaran, iman yang menurut pandangan manusia mustahil terjadi, yaitu Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kalau kita perhatikan Matius 28 ayat 7, kemudian Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 15,
Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ditulis dalam bahasa Yunani, Kotheos egeiren, eknekron. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati bukan suatu rekayasa, tetapi benar-benar terjadi, benar-benar nyata. Ya, buktinya dalam Kisah Para Rasul, mereka adalah saksi hidup. Kemudian pernyataan Yesus itu di dalam Matius pasal 28. Mengakui Yesus sebagai Tuhan, mengakui juga bahwa Allah membangkitkan Yesus dari kematian. Itu yang harus dimiliki oleh orang-orang percaya, menunjukkan bahwa sungguh dia menjadi pengikut Kristus yang benar. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, kita harus mengakui Yesus dengan mulut kita. Kita harus mengakui bahwa Yesus dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Ayat yang ke-9d. Bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Pengakuan dengan mulut bahwa Yesus adalah juru selamat merupakan hal yang amat penting di dalam kehidupan orang percaya. Sebab tidak semua orang memiliki iman yang dangkal tentang keselamatan di dalam Kristus Yesus tanpa ada pengakuan dari mulut kita bahwa Yesus adalah juru selamat. Maka kita telah mengabaikan pengorbanan Yesus di atas kayu salib dan mengabaikan kasih karunia yang Allah berikan melalui dia. Pengakuan yang harus kita miliki, nyatakan dengan bibir ini, dengan mulut ini adalah Yesus adalah Tuhan, dan juga mengakui bahwa Yesus dibangkitkan oleh Allah dari antara orang mati dan Yesus adalah juru selamat. Ya. Saya mengutip pernyataan Charles mengatakan, Paulus pasti menghubungkan pendamaian dengan kematian Kristus di dalam Roma 3 ayat 2. Darahnya atau kematian Yesus menjadikan dirinya sebagai pendamaian, menekankan fakta bahwa Kristus sendiri adalah korban yang menghapuskan dosa manusia, sehingga manusia memperoleh keselamatan dari Allah melalui Yesus Kristus. Tuhan Yesus sebagai juru selamat dunia memberikan kepastian kepada orang percaya yang mengakui dengan mulut bahwa Yesus adalah juru selamat untuk hidup dalam kerajaan Allah. Keselamatan diberikan kepada setiap orang melalui iman dan pengakuan di dalam Kristus Yesus. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yesus adalah satu-satunya juru selamat manusia yang bisa menyelamatkan manusia dari hukuman kekal, dari hukuman neraka, dari murka Allah. Kemudian pengakuan iman pengikut Kristus yang kedua. Yang pertama tadi melalui mengakui dengan mulut. Yang kedua, pengakuan kita di dalam ayat 10 dan ayat 11. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia, dia tidak akan dipermalukan. Ayat 10 dan ayat 11, Bapak Ibu Saudara. Pengakuan iman pengikut Kristus mengakui dengan mulut dan juga percaya dalam hati. Mulut dan hati dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Coba kita merenung sejenak. Saya tidak pegang uang, ya.
kita memikirkan uang sejenak, entahkah itu uang koin atau uang kertas. Mau kita katakan depan, mau kita katakan belakang, ada angka yang sama di situ. Gambarnya boleh berbeda, ya. Angkanya juga boleh berbeda besar dan kecil. Tapi jika uang itu 5.000, tetap mau di depan ada 5.000, di belakang juga 5.000. Kalau hanya ada tulisan 5.000 di depan, di belakang ini tidak ada angka 5.000, apakah itu uang yang asli? Tidak, dan itu tidak berfungsi. Mungkin ada juga sama-sama angkanya di depan dan belakang ada angka yang sama 5.000. Tapi apakah itu menjamin itu sudah asli? Terkadang ada yang palsu. Nah, kehidupan orang percaya mengakui imannya, bukan hanya dengan mulut ini, dengan bibir ini, dengan suara ini, tetapi harus lahir dari hati. Hati yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah juru selamat, percaya bahwa Dia adalah satu-satunya orang yang bisa membawa di dalam kehidupan kekal. Kata percaya dalam bahasa Yunani pisteuses, yang artinya beriman, percaya, mempercayai, meyakini, mempercayakan. Banyak. Percaya merupakan penyerahan totalitas hidup kepada Kristus berdasarkan iman kita kepadanya. Kata pisteuses merupakan kata kerja yang berasal dari kata pisteu. Berarti kata percaya adalah suatu ungkapan yang aktif, bukan pasif sekali lagi. Percaya dalam hati, yaitu ungkapan hati yang aktif, yang terus-menerus mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Bahwa Dia benar-benar mati, bahwa Dia benar-benar sudah dibangkitkan oleh Allah dari kematian. Sedangkan kata hati dalam bahasa Yunani adalah kardia. Ada nama yang bernama kardia, ya. Bahasa Yunani kardia adalah hati, ya. Artinya hati atau jantung. Kata kardia merupakan kata benda feminim tunggal. Kata hati atau hati semua orang memiliki karena memang sifatnya umum. Tetapi percaya, tidak semua orang memiliki kepercayaan yang sama dengan tujuan yang sama. Ya, kata kardia yaitu artinya hati atau jantung, itu dimiliki oleh semua orang, yaitu organ tubuh manusia. Tapi dijelaskan di sini bahwa kardia dalam bahasa Yunani ini atau pemahaman yang lebih dalam adalah menyangkut hati, keyakinan, pemahaman kita hanya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan hal ini tidak dimiliki oleh semua orang, karena semua orang belum tentu percaya kepada Yesus, tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Bapak Ibu Saudara, inilah hal-hal yang luar biasa yang harus dimiliki sebagai pengikut Kristus. Percaya di dalam hati akan berdampak apa? Ayat 10a tadi, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dampak dari percaya dalam hati akan dibenarkan. Siapa yang membenarkan? Yaitu Yesus, yaitu Allah. Siapa yang suka dibenarkan atau suka disalahkan? Jika saya dan Bapak Ibu Saudara adalah orang yang berdosa, tapi dibenarkan oleh Yesus Sang Juru Selamat,
Ini merupakan hal yang indah, hal yang luar biasa. Pengakuan daripada Yesus Kristus, dibenarkan oleh Yesus Kristus bahwa kita sudah mengakui dosa, bahwa kita sudah mengakui, bahwa kita sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Maka kita dibenarkan. Kata dibenarkan berasal dari bahasa Yunani, yaitu dikaus sheunen, yang artinya kebenaran, keadilan. Apa yang dituntut Allah, kebenaran yang dianugerahkan Allah, itu sudah dibenarkan oleh Yesus. Konsep pembenaran berhubungan dengan posisi legal manusia di hadapan Allah, disebut juga legalitas dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara dan saya, jika kita sudah dibenarkan oleh Allah, jika kita sudah dibenarkan oleh Yesus, kita sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam Wahyu dikatakan bahwa nama kita ditulis dalam kitab kehidupan. Berarti kita sudah diakui bahwa kita sah akan hidup dalam kerajaan Allah, warga negara surga. Nah, yang kedua, percaya dalam hati akan berdampak, ya, diselamatkan. Ayat yang ke-10b tadi. Keselamatan adalah suatu kondisi yang dialami secara lengkap dan pasti dalam penebusan Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Diselamatkan. Seharusnya kita dihukum Allah di nerakanya, dimurkai Allah, tapi karena kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kita diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, percaya di dalam hati, ayat yang ke-11c. Barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Inilah hadiah, hal yang terindah, bahwa kita bukan hanya diselamatkan dari murka Allah, tapi kita juga tidak dipermalukan di dalam atau di hadapan musuh-musuh kita. Karena kita diakui oleh Yesus, karena kita sudah dibenarkan oleh Allah, diterima oleh Allah sebagai warganya, sebagai umatnya, sebagai anak ketebusannya. Inilah hal yang luar biasa yang dimiliki oleh orang-orang yang mengakui Yesus adalah Tuhan, yang mengakui, yang percaya bahwa Yesus sudah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa dia percaya di dalam hatinya. Jadi, apa aplikasinya bagi hidup orang percaya saat ini? Melalui pengakuan iman dalam hati, jelas bahwa kehidupan orang percaya harus tercermin secara nyata. Kehidupan yang berdampak dan menjadi teladan bagi orang lain, bahkan bagi dunia ini. Itulah aplikasi dalam kehidupan orang percaya jika kita mengakui Yesus sebagai Tuhan di dalam hati yang keluar dari mulut bibir ini. Dia akan nyata, dia akan terlihat di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, pengakuan iman pengikut Kristus jangan hanya dilakukan hanya di mulut saja, tapi nyatakanlah, kuatkanlah, teguhkan di dalam hatimu bahwa Dia adalah Tuhan, bahwa Dia adalah Juru Selamat, bahwa kita sudah dibenarkan. Hiduplah di dalam ketaatan itu, lakukanlah itu dari hari ke hari. Jangan kalau di dalam gereja
hati kita terangkat, mulut suara kita terangkat untuk memuliakan Tuhan. Setelah pulang, kita berada di tengah kehidupan orang percaya, kita tidak menjadi teladan atau sebagaimana hidupnya pengikut Kristus, hidupnya sebagai orang yang sudah diselamatkan. Tabiatnya, kebiasaannya masih memiliki sifat-sifat dunia. Bapak Ibu Saudara, kata terakhir dikatakan, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Jadi firman Tuhan jangan hanya diucapkan di bibir, tapi juga harus dimiliki. Ketika kita mengatakan saya adalah pengikut Kristus, berarti saya akan setia melakukan perintah-perintahnya. Termasuk juga harus rajin beribadah. Mungkin kita tidak pandai memuji Tuhan, menyanyi atau melayani Tuhan menjadi singer penyanyi WL. Tapi waktu dan hati keberadaanmu ada di bait yang kudus, itu juga suatu pembenaran daripada Allah. Pernyataan bahwa kita adalah pengikut Kristus. Saya adalah orang Kristen, tidak pernah beribadah. Saya adalah orang GMII, nggak pernah masuk ke gereja GMII. Itu berarti pengakuan di mulut. Pengakuan yang keluar dari hati, dinyatakan melalui perkataan dan ungkapan, akan nyata di dalam tindakan. Saya adalah pengikut Kristus. Dimanapun saya berada, saya memuliakan Dia, menyatakan diri, memiliki sifat dan karakter Kristus penuh dengan kasih, penuh dengan kemurahan, kebaikan, kesabaran, pengampunan, kebesaran hati, dan juga setia dalam beribadah. Ternyata kita taat kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, nyatakanlah dirimu sebagai pengikut Kristus. Karena apa? Jika Bapak Ibu Saudara dan saya mengakui Yesus, mengakui dan menjadi pengikut Kristus, itu akan terlihat buktinya di dalam ayat yang ke-12a. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Ayat 12. Jika kita semua mengakui sebagai pengikut Kristus, berarti akan ada kesatuan orang percaya di dalamnya. Kalau kita sudah satu hati, satu pemikiran, satu kesimpulan, satu kesepakatan menjadi pengikut Kristus, maka ada kesatuan orang percaya untuk memuliakan Dia. Jika saya dan Bapak Ibu Saudara mengakui bahwa kita adalah anggota gereja GMII Epata Sarudu, berarti kita ada masing-masing menyerahkan diri untuk membangun, untuk menjaga GMII secara utuh. Kita bersama-sama, ada kekompakan, ada kebersamaan. Karena kita adalah pengikut Kristus, karena kita adalah orang yang percaya. Saya orang GMII, pelayanannya di mana, ibadahnya di mana, di GMII tidak pernah. Apakah disebut dia kesatuan umat GMII Epata? Tidak, saya katakan tidak. Nah, jika kita sudah mengakui dengan mulut dan hati kita sebagai pengikut Kristus, maka ada kesatuan, ada kebersamaan sebagai orang percaya. Tidak ada perbedaan di dalamnya. Apakah perbedaan suku? Apakah perbedaan karena masalah ekonomi? Apakah perbedaan karena kepintaran, jabatan, status apapun? Tidak ada, tapi satu kesatuan orang
kepada Yesus Sang Tuhan. Ketika kita berada di dalam gereja memuliakan Allah, ketika kita datang di dalam persekutuan ibadah-ibadah, seharusnya kita menyatukan diri untuk memuliakan Tuhan. Tinggalkan segala kesombongan, kedagingan, keangkuhan, kehebatan kita, tapi masing-masing merendahkan diri untuk memuliakan Allah. Kemudian apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan di dalam 12b? Kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Pengakuan iman pengikut Kristus akan memiliki dampak kesatuan orang percaya. Kemudian kaya di dalam Kristus. Bukan kaya karena materi, tapi kaya dalam pengharapan, dalam iman, dalam kemurahan sebagai orang yang percaya di dalam Yesus. Dalam konteks ini menunjukkan suatu pemahaman yang benar bahwa orang miskin akan menjadi kaya. Kaya hati, kaya kebaikan, kaya yang dimiliki oleh Yesus, bukan berbicara tentang dunia ini. Jadi, yang kaya, yang hebat secara jasmani, jangan sombong. Yang miskin secara materi, secara apapun di dunia ini, jangan berkecil hati, karena kita sama di hadapan Allah. Kata berseru, ayat yang ke-13 dalam bahasa Yunani adalah epikalesetai, yang artinya menyebut, menyambung nama, berseru, memanggil. Sedangkan kata berseru di dalam Matius 7:21 legon, artinya berkata dengan tidak malah menjadi. Kata berseru di dalam Roma pasal 10 ayat 13 berbeda dengan kata berseru dalam Matius 7 ayat 21. Jadi kaya di dalam Kristus, dan juga karena dia selalu memuliakan Yesus dan berseru kepada nama Tuhan. Inilah hal yang penting yang harus dimiliki oleh orang-orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara, jika kita mengakui Yesus atau sudah menjadi pengikut Kristus, adakah kita sudah taat kepada Allah? Jangan taat hanya di bibir, di mulut saja, tapi lahirlah itu di dalam hatimu. Lakukanlah itu dengan tindakanmu. Setialah kepada Tuhan, muliakanlah Dia, lakukanlah bagianmu, itulah yang berkenan kepada Tuhan. Persoalan boleh muncul, boleh ada, entah akan menyangkut fisik kita, entah akan menyangkut ekonomi, menyangkut hubungan bersosial, tapi pengakuan iman sebagai pengikut Kristus harus nyata di dalam kehidupan. Wujud nyata pengakuan kita sebagai pengikut Kristus, salah satunya yang nyata sering diucapkan dengan mulut dan bibir, yaitu apa? Pengakuan iman rasuli. Itu yang diringkas, itu yang disimpulkan. Tapi apakah pengakuan iman rasuli juga sudah keluar dari hati sebagai pengakuan yang murni sebagai pengikut Kristus? Hanya kita sendiri yang tahu. Jadi pada saat ini, sebagai kesimpulan pengakuan iman pengikut Kristus di dalam kekristenan ialah tidak mengakui imannya tidak hanya di dalam perkataan, tetapi dalam tindakan dan kehidupan sehari-hari. Tentu hal ini menjadi penting bahwa pengajaran kepada jemaat
Tuhan mengenai kekuatan pengakuan menjadi tanggung jawab kita. Pengakuan kepada jemaat Tuhan tentang Yesus adalah Tuhan, tentang Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, tentang Yesus adalah juru selamat. Itu adalah hal yang harus kita akui dan lakukan terus menerus